Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Kamis 28 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku pernah dimintai uang THR oleh Komisi 7 DPR dan pihak RSCM membantah menelantarkan bayi penderita kelainan fungsi hati. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Muiz, didakwa menerima suap $423.985 Amerika Serikat dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporated Jepang. Uang tersebut diterima Emir agar kedua perusahaan tersebut memenangi proyek pembangkit listrik tenaga uap Tarahan Lampung tahun 2004. Demikian dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang perdana kasus dugaan penerimaan suap proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tarahan Lampung tahun 2004 dengan terdakwa mantan anggota Komisi 8 RI periode 1999-2004 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup Emir Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan politisi Partai PD Perjuangan tersebut menerima suap sekitar $423.985 Amerika Serikat dengan pengurusan pemenang lelang tender proyek pengadaan PLTU di Tarahan Lampung. Pemberian tersebut karena terdakwa telah mengusahakan konsorsium Alstom Power Inc. untuk menjadi pemenang tender proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung tahun 2004 bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota Komisi 8 DPR. Pada tanggal yang sama, setelah uang dari Firus Muhammad Sarafi masuk ke rekening PT Anu, terdakwa memberitahu Zulian Saputra. Usai menghadiri sidang dakwaan, Emir Muiz menyangkal semua tuduhan yang disampaikan oleh jaksa KPK terhadap dirinya. Emir menyatakan dirinya akan mempersiapkan semua bukti untuk menunjukkan ketidakterlibatannya dalam kasus yang disangkakan kepadanya. Nanti saya jawab di persidangan, tapi itu nggak betul. Saya nggak pernah satu kali pun hubungan dengan orang Tarahan, nggak pernah. Kasihan nama mereka. Tapi Bapak mengakui temannya Pak Firus ya? Oh, teman lama, teman kuliah dulu apa di itu Amerika. Yang bikin Bapak menjadi wewenangnya Bapak sebagai anggota DPR bisa mempengaruhi pejabat lain untuk memenangkan Tidak pernah ketemu pejabat lain. Saya udah katakan tadi. Sekalipun bahkan dari 11-8 nggak kenal. Kalau Bapak dikatakan bisa mempengaruhi seperti Pak Purnomo ataupun dari Dirut PLN sendiri gimana Pak? Makin jauh. Hebat dong ya Pak Emir ya. Ya itu yang kita konfirmasi. Bukan Pak Purnomo ada di situ disebut. Katanya juga Pak Doro Jatun, Pak Yus. Nanti kita kasih BAP-nya. Sidang akan kembali dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi atau surat keberatan dari terdakwa dan tim penasehat hukumnya. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Hamjati melaporkan. Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyatakan Komisi 7 DPR RI pernah meminta uang tunjangan Hari Raya THR kepadanya. Rudi menambahkan dirinya akhirnya memenuhi permintaan tersebut karena ditawarkan oleh pelatih golfnya, Devi Ardi, untuk mendapatkan sejumlah uang sebesar $200.000 Amerika Serikat. Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini Kamis siang dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa Simon Sanjaya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksiannya, Rudi tak menampik pernah mengalirkan uang $200.000 Amerika Serikat yang diduga dari hasil korupsi untuk Komisi 7 DPR, di mana uang tersebut diserahkan melalui anggota Komisi 7 DPR Tri Yulianto sebagai tunjangan hari raya sebesar $200.000 Amerika Serikat. Uang yang diberikan itu merupakan uang dari Direktur Utama PT Kernel Oil Widodo Ratana Chaitok yang jumlahnya mencapai $700.000. Sebelumnya uang itu dicairkan oleh pelatih golf Rudi, Devi Ardi, atas permintaan Rudi untuk THR Komisi 7 DPR. Namun Rudi membantah pernyataan Devi Ardi yang juga dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Devi Ardi mengatakan Rudi menerima sisa uang dari Widodo. Ya, sebetulnya dia mintanya kan 200.000.
Saya nggak tahu untuk tingkat dan beberapa terkenal. Kalau tidak, US. Jakarta. Oh bisa, di sini juga bisa. Ya pokoknya sekitar itu value-nya. Kalau bedanya boleh apa? Dalam kesaksiannya, Rudy juga menyebutkan bahwa dirinya merasa mendapat tekanan terkait pemberian THR bagi Komisi 7 DPR. Pada waktu saudara sampai di rumahnya saksi Rudy, apakah betul saudara menyampaikan bahwa itu oleh-oleh untuk lebaran? Tidak, Bu. Ini sisanya 400. Jadi saudara ini sisanya yang 400.000 gitu. Bagaimana itu keterangan saksi? Enggak, Bu. Dia bilang oleh-oleh, makanya saya tidak buka. Dan setelah ada KPK kemudian baru dibuka. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Hamjati Prastio melaporkan. Kita ke informasi soal penyadapan rapat kerja gabungan antara Komisi 1 DPR dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan BIN, Menteri Kominfo, dan Lemsanek berlangsung tertutup. Keputusan itu setelah mendapat usulan dari Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro sebelum Rakergab dibuka. Kami setuju pada akhir daripada. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro harus diputuskan lebih dahulu apakah rapat berjalan terbuka atau tidak. Akibatnya beberapa anggota Komisi 1 DPR mengaku setuju jika dapat dilangsungkan secara tertutup. Namun ada beberapa bagian dalam rapat yang nantinya akan dibuka, yakni sesi kesimpulan. Karena barangkali nanti bisa diwakili oleh Bapak pimpinan dari kami, oleh beberapa rekan seperti Bapak Menlu, yang mungkin bisa lebih menjelaskan nanti mengenai kebijakan publik yang akan ditempuh. Jadi tidak hanya di dalam kesimpulan, tetapi di dalam press conference bersama. Ini untuk menunjukkan kesatuan kita antara legislatif dan eksekutif. Saya kira ini usul dari kami, Bapak. Rapat kerja gabungan kali ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq. Rapat kerja gabungan tersebut bertujuan untuk meminta keterangan pihak pemerintah terkait penyadapan yang tak diketahui intelijen Indonesia. Isu penyadapan ini muncul setelah mantan analisi Badan Intelijen Amerika Serikat Edward Snowden bernyanyi. Snowden menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang disadap oleh Amerika Serikat dan Australia. Bahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia menjadi basis penyadapan. Tak hanya itu, yang terbaru adalah aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah menteri. Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan mengirim surat ke pemerintah Australia dan menarik duta besarnya di Canberra. Hingga Kamis ini, rapat kerja gabungan belum juga dibuka untuk para awak media. Dari Jakarta, Gus Purwoko melaporkan. Pemerintah akan menghentikan kerjasama informasi, data intelijen, dan latihan militer bersama Australia menyusul surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott ke Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menugaskan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menemukan solusi atas masalah penyadapan Australia dengan pihak-pihak terkait. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah memanggil Duta Besar Singapura dan Korea Selatan, menyusul dugaan yang diungkapkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden. Snowden menyebut dua negara itu memainkan peran kunci membantu Amerika Serikat dan Australia dalam menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Asia termasuk Indonesia. Menlu Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Dubes Korsel mengakui pemberitaan tersebut. Sementara itu, Dubes Singapura menanggapi pernyataan tersebut masih akan menyampaikan ke pemerintahan Singapura terlebih dahulu. Marty sendiri mengaku pihaknya juga sudah menyinggung isu penyadapan dalam sidang umum PBB beberapa waktu lalu. Marty menyatakan ke depan pemerintah Indonesia akan menghentikan 3 bentuk kerjasama dengan pemerintah Australia, sekaligus merevisi kembali sejumlah kerjasama dengan negeri kangguru tersebut. Bapak Presiden dalam 2 kali pernyataan beliau, yang pernyataan pertama menegaskan langkah kita yang segera menghentikan 3 bentuk kerjasama, masalah kerjasama tukar-menukar informasi dan intelligence, menghentikan kerjasama militer, apakah itu joint exercises dan juga coordinated patrol, dan ditambah tentunya langkah-langkah mereview. Itu sudah langkah pertama kita. Langkah kedua adalah menyodorkan inilah roadmap-nya bagi penyelesaian masalah. Pertama, menugaskan Menteri Luar Negeri untuk
bertemu dengan counterpartnya intinya untuk bisa membahas semua masalah-masalah yang kemarin timbul. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu telah menerima balasan surat yang ia kirimkan kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Indonesia. Setelah dibahas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, Presiden SBY memberikan 6 respon kepada pemerintah Australia. Salah satunya dengan pembahasan kode protokol dan kode etik kedua negara. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Pihak RSCM membantah menelantarkan bayi penderita kelainan fungsi hati. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.